Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast R2H Economic Education. Saya Alfia Azahra. Di podcast kali ini, saya dan 5 rekan saya, yaitu Anggi Puspita, Khairunisa Amalia Fitri, Norma Diva Luciana, Septia Trihartati, dan Muhammad Asidik Faturian, akan berbincang tentang mengenai keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia, kalian udah tahu belum nih kalau Indonesia itu salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang beragam. Wilayahnya yang berada di garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada rekan-rekan saya mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada salah satu rekan saya, yaitu Norma Diva Luciana. Bagaimana sih persebaran dan keadaan flora di Indonesia saat ini? Baik Alfi, untuk persebaran flora yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah nih. Ada flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora daerah peralihan. Flora dataran Sunda itu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Nah, flora pada wilayah ini juga dikenal dengan flora asiatis. Kenapa? Karena flora di wilayah ini itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan flora-flora yang ada di benua Asia. Flora endemik pada wilayah ini adalah bunga bangkai Bengkulu atau Rafflesia arnoldi. Selain itu, pada wilayah ini juga ditemukan tumbuhan meranti, bakau, mangrove, rotan, pohon jati, dan kayu ulin. Kemudian untuk wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya itu termasuk ke dalam flora dataran Sahul atau flora australis karena flora-flora yang ada di wilayah ini berada di bawah pengaruh benua Australia. Tumbuhan yang dapat dijumpai pada wilayah ini adalah seperti pohon sagu, nipah, tanaman rasa mala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Dan yang terakhir adalah flora daerah peralihan. Pada bagian ini meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Flora daerah peralihan itu dipengaruhi oleh benua Australia dan Asia. Pada wilayah ini juga memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Oleh karena itu, flora-flora yang dijumpai pada wilayah ini kebanyakan adalah rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan juga ada anggrek. Jadi, seperti itulah pola persebaran flora yang ada di Indonesia. Kemudian, seperti apa sih keadaan flora di Indonesia pada saat ini? Indonesia itu menjadi negara dengan tingkat keterancaman dan kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia. Ada sekitar 240 spesies tanaman itu dinyatakan langka, termasuk anggrek, rotan, bambu, pinang, durian, pala, dan mangga. Kemudian ada 44 spesies tanaman obat juga dikategorikan langka, seperti pulasari, kedawung, jambe, pasak bumi, gaharu, dan sanrego. Dari catatan lain juga diketahui bahwa sekitar 36% kayu yang ada di Indonesia itu terancam punah, termasuk kayu ulin yang ada di Kalimantan Selatan. Terus sawo kecik di Jawa Timur, Bali, dan Sumbawa, kayu hitam di Sulawesi, dan kayu pandak di Jawa. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, itu terdapat tidak kurang dari 58 spesies tumbuhan termasuk ke dalam 5 famili kategori dilindungi. Di antaranya keluarga talas-talasan, palem, anggrek, kantong semar, bunga padma, dan meranti. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan flora di Indonesia pada saat ini itu terancam punah. Terima kasih Norma atas penjelasannya tentang persebaran dan keadaan flora di Indonesia saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Anggi Puspita, bagaimana persebaran fauna di Indonesia saat ini? Oke Alfi, aku akan menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia. Ada sekitar 300.000 jenis fauna atau sekitar 17% fauna di dunia, walaupun berbanding dengan luas Indonesia yang hanya 1,3% luas dunia. Indonesia merupakan negara nomor 1 dengan kekayaan mamalia sebesar 515 jenis dan menjadi habitat 1.539 jenis burung, serta sekitar 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga terdapat satwa eksotis asli Indonesia, seperti komodo, tapir, babi rusa, anoa, dan lainnya.
Di Indonesia, persebaran jenis fauna terbagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Yang pertama, ada fauna jenis oriental. Jenis fauna ini yaitu hewan yang tinggal di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Fauna oriental bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jenis mamalia berukuran besar sangat banyak, misalnya ada harimau, banteng, gajah, dan badak Sumatera. Jenis kera juga sangat banyak, seperti bekantan dan orangutan. Banyak burung dengan warna menarik, contohnya jalak Bali, elang Jawa, elang putih, dan mulai menghilang. Yang kedua itu ada fauna peralihan. Fauna ini hidup di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Contohnya itu ada anoa, maleo, rangkong Sulawesi, musang coklat Sulawesi, dan singa puar tinggi. Jenis reptil di kawasan ini yaitu biawak, komodo, buaya, dan ular. Yang ketiga ada fauna jenis Australis. Keanekaragaman hayati ini tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri fauna ini yaitu mamalia berukuran kecil, banyak hewan yang memiliki kantong seperti kanguru, pohon, dan kuskus. Tidak ada spesies kera, banyak burung dengan warna indah, contohnya burung cendrawasih merah. Baiklah, terima kasih Anggi atas penjelasannya tentang persebaran fauna di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Khairunisa, apa saja sih jenis satwa langka di Indonesia? Hewan langka di Indonesia itu hewan yang populasinya sedikit. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 15 jenis satwa langka di Indonesia dengan jumlah yang berbeda-beda. Ke-15 hewan langka tersebut yaitu, yang pertama, harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini memiliki ciri khas yaitu kulit berwarna gelap dengan garis-garis hitam pekat di badannya. Kemudian ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini memiliki berat sekitar 3-5 ton dan tinggi sekitar 2-3 meter. Kulit gajah ini lebih cerah dibandingkan gajah Asia lainnya dengan telinga berwarna putih dan kemerahan. Yang ketiga ada badak. Badak itu termasuk mamalia besar dengan berat mencapai 1.000 hingga 3.000 kilo. Tinggi bahu mencapai 200 cm dengan lengan pendek dan kokoh. Yang keempat ada banteng. Banteng itu ada 2 jenis banteng yang hidup di Indonesia, yaitu Bos javanicus di Jawa dan Bos javanicus lowi di Kalimantan. Lalu ada owa Jawa. Owa Jawa ini primata yang tidak memiliki ekor dan memiliki lengan yang relatif lebih panjang dari tubuhnya. Kemudian ada orangutan. Ada 3 jenis orangutan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan orangutan Tapanuli. Selanjutnya ada bekantan, yaitu primata atau jenis hewan dengan ciri hidung besar. Tingginya mencapai 66-72 cm dengan berat 16-23 kg. Kemudian ada komodo. Komodo itu termasuk hewan endemik dan langka yang terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Jalak Bali, yaitu hewan endemik. Populasi hewan ini pada tahun 2017 hanya 39 individu atau 39 jalak Bali yang ada di Indonesia. Maleo itu termasuk spesies hewan endemik Sulawesi atau yang berasal dari Sulawesi. Burung ini hidup di pantai berpasir panas atau daerah pegunungan dengan sumber air panas. Babi rusa itu termasuk populasi hewan yang mengalami peningkatan, meskipun masih dari jenis hewan yang ringan. Lalu ada anoa, peningkatan penggunaan hutan. Pembukaan lahan pertanian dan perburuan menyebabkan populasi anoa terus-menerus. Dengan hal tersebut, anoa menjadi tambah langka. Kemudian ada elang Flores, yaitu jenis elang yang sangat langka. Populasi terbesar di seluruh Flores, termasuk Pulau Lombok, Sumbawa, Satonda, Rinca, dan Flores. Lalu ada Tarsius, kobra atau kobra kerdil, yaitu hewan endemik yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tubuhnya kecil dengan berat sekitar 50 gram. Hewan ini memiliki bulu yang lembut berwarna abu-abu atau coklat tua. Yang terakhir, ada monyet hitam. Monyet hitam ini berasal dari daerah Sulawesi. Langkanya populasi kera hitam ini karena banyaknya diburu ilegal dan dikonsumsi oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Terima kasih Khairunisa atas penjelasannya. Bagi yang belum tahu apa saja sih jenis satwa langka di Indonesia, mungkin dari penjelasan Khairunisa sekarang menjadi tahu apa saja jenis satwa langka yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Muhammad Azidik Fatrian. Kira-kira bagaimana sih pemanfaatan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia? Indonesia merupakan negara kaya akan keanekaragaman hayati. Begitu banyaknya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia, tidak salah bila Indonesia disebut sebagai kawasan utama dalam berbagai penelitian dunia. Contohnya sebagai sumber pangan, bahan makanan berkarbohidrat yang berasal dari tanaman padi, singkong, jagung, sagu, gandum, talas, dan umbi-umbi lainnya. Yang kedua sebagai sumber papan,
yaitu rumah tempat tinggal manusia memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan bangunan dan aksesorisnya. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan, contohnya petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan, contohnya tanaman jahe, kencur, temulawak, dan daun sirih, dan kayu putih. Yang kelima, sebagai aspek budaya di beberapa daerah di Indonesia, masih menggunakan tanaman dan hewan-hewan tertentu. Yang keenam, sebagai sumber energi untuk manusia melakukan aktivitas sehari-hari, tidak hanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti barang tambang. Yang ketujuh, sebagai ekologi keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Yang ke-8, sebagai hiasan manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sidik atas penjelasannya. Nah, sekarang kita menjadi tahu bagaimana pemanfaatan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir, saya akan menanyakan kepada Septia, upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia? Upaya apa yang dapat kita lakukan dalam melestarikan makhluk hidup yang ada di Indonesia? Saya akan menyebutkan 5 upaya pelestarian tersebut, yaitu 1. Melakukan kembali penghijauan dan reboisasi. 2. Pemanfaatan bahan organik yang lebih ramah lingkungan. 3. Pengolahan limbah industri dengan tepat. 4. Membuat penangkaran terhadap hewan langka. 5. Adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kenapa sih kita tuh harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena kebersihan lingkungan sangat penting bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak menjadi lebih sehat dan lebih sempurna. Dampak negatif jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan akan menimbulkan kemungkinan besar makhluk hidup tersebut terkena penyakit atau bahkan makhluk hidup tersebut bisa mati. Terima kasih Septia atas penjelasannya. Nah, semua penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, kita bisa tahu bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia saat ini, apa saja jenis satwa langka yang ada di Indonesia, dan pemanfaatan, serta upaya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk yang terakhir, pesan saya di podcast ini, mari kita lestarikan lingkungan kita, mari kita lestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Jaga hutan dari pengrusakan, jaga laut dari penangkapan yang berlebihan, jaga gunung dari penggundulan, dan jaga sungai dari pencemaran. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti, kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih juga untuk yang telah mendengarkan podcast R2H Economic Education ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.